Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua pasangan calon gubernur Bali dan wakilnya berkampanye, menyapa pendukungnya, berebut suara terbanyak. Dua remaja asal desa Pengambengan, Kecamatan Negara tewas tenggelam saat mandi di kawasan wisata Sungai Gelar, Desa Batu Agung. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia meresmikan autogate baru di Bandara Ngurah Rai. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali akan mempidanakan para pasangan calon jika mereka menggunakan areal tempat ibadah sebagai lokasi kampanye di masa pilkada serentak. Ancaman tersebut disampaikan Wayan Wirke, anggota Bawaslu Provinsi Bali, pada hari Selasa lalu saat rapat koordinasi pengawasan kampanye para pasangan calon kepala daerah di Tabanan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ada 3 tempat terlarang bagi pasangan calon, baik gubernur maupun bupati untuk berkampanye, yaitu tempat ibadah, tempat fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Menurut Wayan, Bawaslu tidak melarang para calon datang ke tempat ibadah memakai pakaian berlogo nomor urut atau bergambar pasangan calon, namun tanpa embel-embel kampanye. Terutamanya berkaitan dengan kegiatan kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Ya. Sebagaimana ketentuan di Undang-Undang Pemilihan, kan ada 3 tempat yang dilarang kan. Pertama adalah tempat ibadah, kedua adalah fasilitas pemerintah, dan keempat adalah tempat pendidikan. Itu boleh. Kalau di tempat ibadah, titik dia nggak ada komanya, clear nggak boleh kampanye, apapun bentuknya nggak boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah boleh paslon datang ke tempat ibadah? Jawabnya boleh, kalau dia sembahyang, bukan kampanye. Wayan Wirka mengatakan Bawaslu bisa mempidanakan calon kepala daerah jika terbukti melanggar aturan kampanye dengan hukuman penjara. Bawaslu meminta para calon kepala daerah tidak melanggar aturan yang berlaku hingga kampanye pilkada serentak selesai pada 25 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Dua remaja asal desa Pengambengan, Kecamatan Negara, tewas tenggelam saat mandi di kawasan wisata Sungai Gelar di Desa Batu Agung. Kedua remaja berusia 14 tahun diduga terseret arus deras hingga beberapa kilometer. Salah satu korban ditemukan pada malam hari sekitar pukul 12, sekitar 1 kilometer dari lokasi mereka berenang. Jasadnya tersangkut kayu, sedangkan korban lainnya ditemukan lebih jauh lagi, sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, kedua korban dalam keadaan telanjang. Tim SAR langsung mengevakuasi kedua korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Negara untuk diautopsi. Kalau yang kemarin posisi mayatnya itu masih di dalam air, tapi kakinya nyangkut ya. Nyangkut di mana? Yang tadi yang ditemukan yang di Batu Perahu, yang ditemukan tadi itu di atas air, tapi di bawah kayu-kayuan. Di bawah kayu-kayuan cuma kelihatan kakinya aja. Makanya tadi dicabut-cabutilah dulu, lama prosesnya untuk angkatnya. Tapi posisi mayat masih utuh kok. Untuk tim SAR gabungan saat ini sudah menemukan dari jumlah korban yang kemarin 1 orang dan saat ini 1 orang telah ditemukan. Untuk jarak kurang lebih dari titik sepeda motor temunya kurang lebih sekitar 3 km ke arah selatan. Itu kondisi meninggal dunia. Saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara.
Warga sekitar sebelumnya sudah curiga melihat sepeda motor yang terparkir tanpa pemilik di sekitar sungai saat meluap. Kemudian warga mendapatkan informasi dari keluarga korban yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Polres Badung meringkus 21 tersangka kasus pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan hingga tersangka pembakaran usaha jasa binatu atau laundry. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti kejahatan para tersangka berupa kendaraan bermotor hingga sound system. Ada beberapa kasus yang bisa kita ungkap selama kurun waktu bulan September 2024, yaitu ungkap kasus baik itu kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan keberatan, pencurian biasa, dan ada satu kasus terkait dengan pembakaran. Ini totalnya adalah 15 kasus rekan-rekan dengan 21 tersangka. Adapun rinciannya untuk kejadian pencurian ini ada 14 kasus dan kasus pembakaran 1 kasus. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian ini ada beberapa barang bukti kendaraan bermotor, kemudian ada barang bukti sound system dan yang lain sebagainya, nanti bisa kita lihat bersama. Dari sejumlah kasus yang diungkap, salah satu yang menarik perhatian adalah 2 tersangka kasus pembakaran usaha binatu di Desa Mengwitani, Badung yang terjadi 23 September lalu. Kedua tersangka ini mengaku sakit hati karena tersangka dituduh menggoda atau mengganggu karyawan laundry oleh korban pemilik laundry. Kemudian mereka membuat bom molotov lalu nekat melemparnya ke kios laundry hingga terbakar. Diduga kasus pembakaran dilakukan 2 tersangka, masing-masing berinisial AGS dan RAS, berlatar belakang sakit hati. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.